Peta topografi adalah jenis peta yang istimewa. Peta ini menunjukkan bentuk dan ciri-ciri permukaan bumi dengan sangat detail. Berbeda dengan peta biasa yang hanya menunjukkan jalan dan kota di permukaan datar. Peta jenis ini memberikan gambaran 3 dimensi. Peta ini menggunakan garis dan simbol untuk mewakili ketinggian bentuk dan karakteristik tanah. Ini termasuk bukit, lembah, sungai, dan bahkan bangunan buatan manusia. Bagi siapa saja yang terlibat dalam perencanaan, terutama di bidang seperti konstruksi atau teknik, peta ini adalah alat yang sangat penting. Peta ini memberikan pemahaman dasar tentang lokasi proyek sebelum pekerjaan fisik dimulai, menawarkan gambaran lengkap tentang kerumitan dan peluang medan. Ini adalah langkah pertama dalam mengubah ide besar menjadi kenyataan yang konkret. Dalam dunia teknik sipil dan konstruksi, peta topografi bukan hanya selembar kertas. Ini adalah dokumen perencanaan yang penting. Fungsi utamanya adalah memberikan informasi rinci tentang permukaan tanah. Insinyur menggunakannya untuk memahami tata letak tanah sepenuhnya. Mereka dapat melihat di mana tanah curam dan di mana tanah datar. Mereka dapat mengidentifikasi potensi tantangan, seperti jurang yang dalam atau tebing yang tiba-tiba, yang dapat memengaruhi desain dan keamanan proyek. Pengetahuan rinci ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat sejak awal. Tanpa peta ini, merencanakan proyek berskala besar akan seperti menavigasi dalam kegelapan, penuh dengan tebakan dan potensi kesalahan yang mahal. Ini adalah cetak biru dunia alami itu sendiri. Fungsi peta topografi dalam konstruksi sangat banyak dan bervariasi. Peta ini memainkan peran penting dalam proses pemilihan lokasi awal. Dengan mempelajari peta, perencana dapat memilih lokasi yang paling cocok untuk bangunan baru, jalan, atau bendungan. Mereka dapat menghindari area yang rawan banjir atau tanah longsor, memastikan stabilitas struktur jangka panjang. Selain itu, peta ini sangat diperlukan untuk merancang infrastruktur. Misalnya, saat merencanakan jalan raya baru, insinyur menggunakan peta untuk menentukan rute terbaik yang meminimalkan kemiringan curam dan tikungan tajam. Ini tidak hanya membuat jalan lebih aman, tetapi juga mengurangi biaya konstruksi dengan meminimalkan jumlah tanah yang perlu dipindahkan. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan proyek yang bekerja selaras dengan lanskap yang ada. Peta topografi membantu mencapai keseimbangan ini. Ini memungkinkan insinyur untuk menghitung volume pekerjaan tanah yang diperlukan untuk suatu proyek, sebuah proses yang dikenal sebagai cut and fill. Ini melibatkan penentuan berapa banyak tanah yang perlu dihilangkan dari area tinggi, atau cut, dan digunakan untuk membangun area rendah, atau fill. Perhitungan yang akurat sangat penting untuk penganggaran dan penjadwalan. Peta ini juga membantu dalam merencanakan sistem drainase, memastikan bahwa air mengalir menjauh dari lokasi konstruksi secara efektif. Ini mencegah masalah seperti erosi dan kerusakan air. Intinya, peta ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membangun dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Fitur terpenting dari peta topografi adalah garis konturnya. Ini adalah garis-garis khayalan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Bayangkan seperti irisan horizontal dari lanskap. Di mana garis-garisnya berdekatan, medannya sangat curam. Ini menunjukkan kemiringan yang tajam, seperti sisi bukit, tebing. Sebaliknya, di mana garis kontur tersebar jauh, tanahnya relatif datar, memiliki kemiringan yang landai. Dengan mempelajari pola garis-garis ini, seseorang dapat memvisualisasikan bentuk tanah tanpa pernah menginjakan kaki di atasnya. Garis-garis ini adalah bahasa utama peta, menceritakan kisah naik turunnya medan dengan kurva yang sederhana dan elegan. Ketinggian adalah elemen dasar lainnya, yang secara langsung terkait dengan garis kontur. Ketinggian mengacu pada tinggi suatu titik di atas permukaan referensi, yang biasanya adalah permukaan laut rata-rata. Pada peta topografi, ketinggian ditunjukkan dengan beberapa cara. Garis kontur itu sendiri diberi label dengan nilai ketinggian spesifiknya. Anda juga mungkin menemukan ketinggian spot, yang ditandai dengan X kecil dan angka, menunjukkan ketinggian pasti dari titik tertentu, seperti puncak gunung, atau persimpangan jalan. Untuk mulai membaca peta topografi dengan benar, pertama-tama kita harus mengorientasikannya dengan tepat. Ini hampir selalu berarti menemukan utara. Panah utara tercetak di peta. Menyelaraskan panah dengan utara nyata menggunakan kompas. Langkah ini memastikan peta cocok dengan lanskap bukit lembah sungai. Selanjutnya, pahami cerita garis kontur, bentuk dan jarak antar garis mengungkap medan, lingkaran konsentris naik, wala bukit gunung,
lingkaran konsentris turun, depresi cekungan. V menunjuk ke hulu saat melintasi sungai. V menunjuk ke hilir pada punggung bukit. Interval kontur penting. Interval kecil detail halus, interval besar while area luas bergunung. Gunakan legenda peta jalan bangunan badan air tutupan vegetasi. Lokasi rawa penting untuk hindari tanah tak stabil saluran listrik pipa. Identifikasi ini mengubah peta jadi inventaris aset dan bahaya. Menyatukan semuanya memvisualisasikan lanskap. Telusuri rute potensial untuk jalan. Telusuri rute potensial untuk pipa, cek berapa banyak garis kontur terlelam jarak pendek. Itu tunjukkan seberapa kuram, ada sungai, ada lembah dalam, perlu jembatan, atau solusi rekayasa khusus. Berjalan secara mental lewat peta untuk antisipasi tantangan. Praktik ini tak ternilai bagi insinyur dan perencana, memungkinkan pemahaman sebelum survei fisik atau konstruksi. Setelah peta topografi dipahami, datanya harus disajikan dengan cara yang berguna untuk perencanaan proyek. Salah satu metode umum adalah membuat tampilan profil. Profil longitudinal menunjukkan penampang melintang di sepanjang garis tertentu. Contoh, garis tengah jalan. Contoh, pipa yang diusulkan. Ini dibuat dengan memplot ketinggian titik-titik di sepanjang garis itu pada grafik. Profil memvisualisasikan naik turunnya medan di sepanjang jalur terpilih. Penting untuk desain jalan, membantu menentukan kemiringan optimal, dan menghitung tanah yang perlu dipindahkan untuk rute yang mulus dan aman. Alat lain, penampang melintang. Profil mengikuti panjang proyek penampang, memberikan irisan pada sudut kanan terhadap garis utama. Untuk jalan, penampang diambil pada interval reguler. Menunjukkan bentuk tanah dari satu sisi jalan ke sisi lain. Penting untuk parit drainase tanggul dinding penahan. Analisis serangkaian penampang memberi pemahaman 3D lengkap menunjukkan interaksi konstruksi dengan lanskap di setiap titik. Selain profil sederhana, data topografi bisa menghasilkan model digital canggih. Dengan perangkat lunak, garis kontur titik elevasi diubah menjadi model elevasi digital, model 3D. Memberi visualisasi situs yang dinamis dan interaktif. Perencana dapat memutar model melihat dari sudut manapun, mensimulasikan aliran water, mensimulasikan dampak visual bangunan baru. Presentasi canggih memudahkan pemangku kepentingan, termasuk non-teknis memahami desain dan hubungannya dengan lingkungan, memfasilitasi komunikasi dan keputusan. Kesimpulan, memahami dan menyajikan data topografi bukan sekadar teknis, tapi landasan perencanaan yang aman, efisien, sukses. Dari pemilihan lokasi awal hingga desain infrastruktur terperinci, peta topografi memberi informasi penting untuk penilaian teknik. Menerjemahkan garis dan simbol menjadi alat praktis. Profil dan model 3D membantu insinyur mengantisipasi tantangan, mengoptimalkan desain, meminimalkan biaya dan dampak lingkungan. Pemahaman menyeluruh memastikan proyek tidak hanya dibangun, tetapi dibangun dengan baik, bukti perencanaan cermat, dan penghormatan pada tanah.